Jadi vlognya kali ini kita ngobrol lagi aja ya, karena berhubung aku tuh kerja terus, liburnya tuh baru hari ini setelah 1 minggu, thanks God. Tapinya seperti biasa, libur 1 hari dan sibuk dari tadi sama Anin. Kita pergi jalan-jalan, terus pergi ke fitness studio dan kali ini nongkrong. Jadi aku tuh ada di salah satu tempat tongkrongan kita di Leipzig, namanya tuh Cafe Barfuß. Di sini kalau nongkrong cuma bisa di cafe doang, nggak kayak di kita ya, banyak banget tongkrongan-tongkrongan. Tapi kalau Leipzig itu di Jerman itu sangat terbatas, apalagi Leipzig kotanya nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil juga, lumayan sih, cuman buat nongkrong nggak terlalu banyak. Dan ini tempat favorit aku. Jadi minuman yang aku pesen ini Kokosnuss Kiss. Di dalamnya itu ada coconut itu apa ya? Lupa lagi, coconut ya. Coconut, kelapa, coconut sirup. Namanya itu kayak sari kelapa kayak gitu. Terus pakai ananas sama pakai sana. Aduh, aku lupa bahasa sana itu apa ya. Temen aku ini whisky pakai cola light. Jangan berpikiran negatif. Kalau di luar negeri itu minuman alkohol memang udah biasa ya, udah lazim, maksudnya udah di mana-mana. Itu bukan hal yang istilahnya kalau di kita orang minum bir aja udah pasti kesannya kan langsung negatif ya. Kalau di sini tuh kayak bir itu udah kayak minuman sehari-hari, kayak orang tuh kayak minum air putih aja gitu, udah biasa. Dan yang bikin aku heran malah kadang orang-orang tuh kalau misalnya habis dari dokter sakit dikasih obat, mereka tuh minum obat aja pakai bir. Untuk makannya aku pesan makanan yang sangat-sangat nggak mengenyangkan. Jadi ini tuh tomka, harusnya asalnya dari Thailand ya, tapi ini yang masaknya orang Jerman. Jadi dia ada baguette, ada roti kayak gitu. Terus ada Garnelspieß, aku ekstra pesen Garnelspieß segini 2,70 euro. Garnelnya doang ya, udangnya doang 2,70 euro. Oke, bilang kita 3 euro ya, sekitar mungkin lebih dari 50.000, cuman ini doang, Garnelspießnya doang. Terus isinya tuh ada champignon sama toge, kecambah, champignon sama jamur ya, champignon sama kecambah. Harga supnya sendiri itu 6 euro, hampir 100.000 supnya doang. Jadi ini tuh hampir 150.000 segini aja. Kita cobain. Kita makan. Vaksin guys. Itu salz. So viel salz. Tapi ini aslinya jamurnya sedikit, togenya juga sedikit banget. Kita cobain udangnya. Tapi udangnya enak banget. Jadi dia tuh nggak dimasak, nggak mateng banget, setengah mateng. Enak. Dan Anin pesennya Kartoffelecke sama mango chili sauce tapi warnanya putih ya. Anin Kartoffelecke. Oke. Kita mau ngobrolin apa kali ini? Jadi aku ada ide buat ngobrolin gimana enaknya nikah sama bule. Tertarik nggak? Nikah sama bule yang pasti karena cinta ya. Kalau nggak cinta nggak bakalan nikah. Pertamanya karena cinta memang. Enaknya nikah sama bule, misal dari yang pertama aja. Pesta pernikahan dirayain 2 kali, jadi kita bisa ngerayain tuh pesta adat kita ya. Setiap perempuan pasti mau dong ngerasain gimana sih nikah dengan pesta yang emang bener-bener pesta impian yang kita mau ya. Seperti ada, kalau aku dari Sunda dulu, berkesan banget pakai baju, pakai siger atau apa aku lupa lagi. Pokoknya
pakai baju adat banget. Udah gitu ada upacara adatnya. Buat suami aku pun waktu itu berkesan banget. Dan waktu di Jerman pun kita ngerayain pesta pernikahan dengan adat Jerman. Dan menariknya waktu itu aku di Indonesia ya, pernikahan dengan tamu kayaknya lebih dari 500 orang. Biaya pernikahan waktu itu nggak mahal-mahal banget sih, aku habis sekitar 60 juta lebih ya. Nah di Jerman aku ngerayain pernikahan 20 orang dan kita ngabisin uang lebih dari 100. Ya memang karena di Jerman semuanya serba mahal. Udah gitu yang uniknya lagi, kalau pernikahan di Indonesia tuh kadang ya dari upacara adat sampai selesai itu untuk keluarga ya kita ngerayain paling sampai jam 2, jam 3, mungkin ada juga yang sampai malam. Cuman waktu itu sampai jam 3 sore. Di Jerman tuh orang ngerayain dari pertama nikah catatan sipil sampai selesai pesta itu dari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi. Karena aku nikahnya sama orang Jerman, yang pasti enaknya itu menginjakan kaki di Jerman. Kalau misalnya nggak nikah sama orang bule Jerman, ya nggak mungkin aku ada di Jerman seperti saat sekarang ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal budaya negara lain, budaya Jerman. Banyak sekali budaya-budaya yang tentunya berbeda sama kita, ya dari makanan, minuman, adat, orang-orangnya. Kita sudah menginjakan kaki di Jerman, kita dengan sangat mudah untuk menginjakan kaki di negara-negara tetangga, negara lain yang dekat dengan Jerman. Seperti misalnya ke Republik Ceko ya, dari sini ke Republik Ceko yang dekatnya aja ke Prague atau Praha, cuman butuhin waktu 2-2,5 jam doang pakai mobil. Udah gitu, tapi yang lainnya jauh sih, tapi masih bisa dijangkau pakai mobil lah ya. Kalau misalnya kita punya libur panjang kayak ke Holland, Austria, terus Switzerland, itu cuma 7-8 jam doang. Keuntungan ketiga adalah, ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, bukannya aku cari dari Google atau internet. Keuntungan ketiga adalah kita diajarin untuk hidup mandiri, sehingga suatu saat nanti kalau ada kejadian atau kita bernasib malang, bisa kita dapat kemalangan seperti itu, misal suami pergi atau ada perceraian atau kita istilahnya pisah lah dari suami, kita diajari untuk mandiri. Nah segala sesuatu di Jerman itu nggak kayak di Indonesia ya, kita bisa bayar tetangga buat ngebantuin buat nyuci baju, nyuci piring, nyetrika atau segala macam. Di sini tuh semua serba sendiri. Aku yang tadinya nggak pernah masak sendiri sehari 3 kali, nyuci baju, nyetrika, semuanya sendiri. Yang keempat adalah, cuman sayangnya aku sampai sekarang belum punya anak, belum dikasih rezeki. Nah rata-rata orang yang nikah sama orang Jerman itu anaknya pada lucu-lucu, dan amazingnya mereka tuh pinter-pinter. Teman-teman aku ada yang nikah sama, banyak ya teman aku yang nikah sama orang Jerman, anak-anaknya aslinya pinter banget. Selain daripada pinter juga, mereka tuh bisa 3 bahasa ibunya, bahasa bapaknya yang orang Jerman, udah gitu bahasa Inggris, 3 bahasa. Masih kecil, umur 5 tahun udah lancar 3 bahasa, keren kan? Nah keuntungan selanjutnya yang kelima ya, karena memang kita juga tinggal di luar negeri dituntut untuk bisa berbahasa Jerman. Misalnya karena aku tinggal di Jerman, jadinya bisa bahasa Jerman walaupun gramatiknya kacau, terserah, yang penting orang bisa ngerti, bisa bahasa Jerman. Dan tentunya juga bahasa Inggris juga, karena memang di sini kadang kita nggak ketemu cuma sama orang Jerman doang, nggak ketemu sama orang Indonesia doang, jadi diharuskan untuk bisa bahasa Inggris. Seperti misalnya aku punya teman dari Kamboja atau dari Filipina, teman-teman aku, kita berkomunikasi kadang pakai bahasa Inggris ya. Keuntungan selanjutnya adalah bebas hutang ya, karena kita di sini tuh hidup sendiri-sendiri, nggak bisa ketergantungan. Istilahnya kalau misalnya kita ada apa-apa, kekurangan uang atau apa-apa tuh gitu, nggak bisa ngandalin atau minta bantuan ke tetangga atau temen. Orang tua aku nggak ada di sini, dan di sini pun misal kayak suami ya, kalau misalnya ada apa-apa nggak bisa minta tolong sama orang tua, karena di situ setiap keluarga tuh selalu mengajarkan untuk mandiri. Emang adatnya udah seperti itu, jadi nggak pernah ada misalnya
mungkin ada ya, tapi di sekeliling aku tuh nggak ada istilahnya yang anak minta uang sama orang tuanya. Kayak misalnya suami aku dulu punya anak, dia dari istri pertama, si anaknya itu sampai sekarang nggak pernah ada yang namanya, "Pak, aku minta uang dong," padahal suami aku tuh gajinya banyak banget, tapi nggak pernah ada yang namanya kayak gitu. Nah, di sini yang aku maksud seperti yang aku maksud dengan bebas hutang di sini, kalau misalnya ya, ini pengalaman aku pribadi dulu waktu di Indonesia, aku gajian tengah bulan tuh kadang uang tuh udah habis. Nah, kalau uang udah habis mau kemana? Kita minjem ke teman, hutang. Kalau di sini tuh nggak bisa kayak gitu. Kita diajarin untuk, aku tuh diajarin untuk sebisa mungkin nyimpen uang. Kalau misalnya ada apa-apa, jadinya nggak ribet. Ya karena memang kita nggak bisa pinjam uang ke siapa ya. Bisa jalan-jalan ke luar negeri karena liburan di Jerman itu udah seperti kebiasaan, udah seperti adat. Setiap orang Jerman tuh mereka emang membutuhkan yang namanya liburan. Mereka itu pasti kalau enggak minimal setahun sekali mereka tuh liburan ke luar negeri. Kalau misalnya aku sama suami aku, kalau misalnya bukan karena COVID atau corona bencana kayak gini, kita tuh biasanya setahun 3 kali atau 4 kali, sekali ke Asia dan sisanya di Eropa, liburan di Eropa. Itu tuh udah jadi kebiasaan di Jerman, orang-orang tuh ngambil liburan, suka liburan, terbang ke luar negeri, dan itu menjadi salah satu keuntungan ya, karena memang aku dari dulu masa kecil aku nggak pernah liburan ke sana sini, dan sekarang dikasih kesempatan itu udah rezeki banget, bisa mengenal kebudayaan lain, bisa mengenal makanan-makanan dari negara lain, itu blessing banget. Jadi sekian dulu video singkat dari aku, makasih yang udah nonton ya. Di video selanjutnya nanti aku bahas kekurangan atau minus